Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk membahas hal-hal yang urgen ya, yang menjadi fenomenal di sekitar kita. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, terutama rekan-rekan dari Ikatan Alumni Manajemen Universitas Hasanuddin. Terima kasih sudah melaksanakan diskusi ini, dan selamat datang juga kami ucapkan kepada pemateri kita hari ini, Ibu psikolog yang tercinta, ya, Ibu Tenri, ya, Ibu Tenri. Sebentar kita akan berkenalan lebih lanjut dengan beliau. Beliau adalah psikolog dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kemudian bersama kita juga ada saudara saya, sahabat saya, Yukiko Hiromanto. Ya, beliau adalah pengurus Ikatan Alumni Manajemen Unhas di bidang kajian strategis, keilmuan, dan kebijakan publik. Bersama kita juga ada Ibu Dr. Tenri Waro juga, Ibu Tenri juga. Ya, beliau adalah akademisi dari Universitas Muslim Indonesia. Bersama kita juga ada saudara-saudara kita dari Universitas Negeri Makassar, dosen-dosen dari prodi akuntansi, ya, dan ada juga rekan-rekan dari pengurus Ikatan Alumni Mahasiswa Alumni Manajemen Unhas, serta ya, yang membuat suasana makin bahagia hari ini ada teman-teman kita dari yang pertama mahasiswa Universitas Hasanuddin, ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian ada dari Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan jas hitamnya, dan juga teman-teman dari UMI, ya, Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih sudah hadir hari ini, dan mari kita sama-sama berbincang ya dengan santai, tetapi insya Allah ini akan memberikan sebuah hasil atau rekomendasi yang bermanfaat bagi lingkungan kita, terutama lingkungan pendidikan di Indonesia. Nah, forum ini hadir, ya, saya disclaimer dulu, forum ini hadir bukan untuk menghakimi, ya, jadi bukan untuk menghakimi, bukan untuk membahas detail peristiwa, korban, ya, keluarga atau kampus manapun secara spesifik, karena tentunya kita sadari bahwa fenomena silent burnout, ya, itu dialami oleh mahasiswa hampir di seluruh Indonesia. Ya, bahkan kalau kita lihat ada beberapa kasus suicide yang terjadi di usia sekolah, ya, ada SD, ada usia SMA, ya, dan ini sangat memprihatinkan. Tapi kita kali ini akan fokus membahas bagaimana kita bisa hadir memberikan bentuk keprihatinan, empati, dan tanggung jawab moral bersama dalam diskusi yang bertopik mahasiswa, prestasi, dan silent burnout, menghidupkan kembali kampus yang menguatkan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, hari ini kita ingin melihat isu ini secara lebih luas. Bagaimana tekanan akademik, ekspektasi prestasi, ya, media sosial, kehidupan keluarga, perubahan pola belajar pasca COVID, ya, itu juga mempengaruhi, serta bagaimana lemahnya support system yang ada di sekitar kita ini memengaruhi kondisi mental dan emosional mahasiswa. Nah, harapan kita forum ini nanti menghasilkan pemikiran yang sejuk, solutif, dan bermanfaat bagi kampus, mahasiswa, alumni, orang tua, dan tentunya masyarakat. Namun sebelum kita masuk ke sesi utama, izinkan saya menyampaikan beberapa rambu-rambu diskusi kita hari ini. Yang pertama adalah, ya, tentunya tadi saya sudah sampaikan, kita tidak akan membahas detail kasus atau teknis peristiwa, kronologi yang sensitif, atau informasi pribadi korban. Kemudian yang kedua, kita tidak akan menyalahkan pihak manapun. Tentunya yang ketiga, kita akan fokus pada edukasi, pencegahan, penguatan sistem dukungan, dan peran dari masing-masing pihak, dan tentunya peran kita masing-masing, baik sebagai akademisi, psikolog, alumni, ya, dan mahasiswa sebagai peer group dari lingkungan akademik itu, ya, lingkungan akademik mahasiswa. Nah,
karena waktu kita terbatas, tentunya saya akan menjaga agar setiap narasumber atau pembicara nantinya akan menyampaikan poin secara padat dan terarah. Diskusi ini akan dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah pengantar isu, kemudian perspektif psikologi, perspektif dosen dan alumni, serta suara dari mahasiswa. Dan selanjutnya kita akan berdiskusi bersama, lalu kita akan memberikan penutup dan rekomendasi dari hasil diskusi kita kali ini. Baik, perkenalkan saya Din Triana, dosen dari Politeknik Negeri Ujung Pandang sekaligus Ketua Ikatan Alumni Manajemen Universitas Hasanuddin. Untuk membuka diskusi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa mahasiswa kita hari ini sering terlihat baik-baik saja. Mereka hadir di kelas, mengerjakan tugas, kemudian ikut ujian, bahkan kadang mereka aktif berorganisasi, tersenyum di media sosial. Tapi sebenarnya di balik itu mereka menyimpan luka yang cukup berat sebenarnya. Ada kesepian pula, kemudian kecemasan, kelelahan yang tidak tampak. Nah mungkin ya ini saya karena awam dalam hal psikologi, saya berpikir ini mungkin yang disebut sebagai silent burnout, kelelahan mental dan emosional yang berlangsung secara diam-diam. Nah, sebagai alumni, dosen, dan juga sekarang saya kebetulan sebagai orang tua dari mahasiswa juga ya, jadi merasakan langsung bagaimana kehidupan mahasiswa itu di zaman sekarang dari perspektif mahasiswa, bukan hanya dari dosen, serta sebagai bagian dari ekosistem pendidikan, ya tentunya kita perlu bertanya, apakah kampus kita saat ini sudah cukup menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk berkata, saya sedang tidak baik-baik saja. Artinya, apakah mereka mampu atau merasa cukup aman dan nyaman untuk menyatakan apa yang ada di dalam diri mereka saat ini? Pada sesi awal ini, saya ingin mengarahkan diskusi kita pada pertanyaan besar, ya. Apakah kampus hari ini sudah cukup menjadi tempat yang menguatkan atau masih terlalu dominan menjadi tempat yang menilai? Jadi, untuk sesi pertama, kita akan mendengarkan perspektif psikologi tentang silent burnout mahasiswa, dan kali ini kita ditemani oleh Ibu yang merupakan seorang psikolog, ya, psikolog. Ibu profesinya spesialisasinya psikologi klinis. Oh, masya Allah, psikologi klinis ya, sangat sangat tepat untuk kita ajak berdiskusi terkait masalah-masalah ini ya. Ya, Ibu Andi Tenripada Rustam, SPSI MA, MPSI psikolog. Ya, kepada Ibu dengan hormat kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Din atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat sore para pemateri yang saya rasa hadir saat ini adalah pemateri-pemateri yang hebat ya, yang tujuannya adalah kita sharing bersama terkait pandangan dari akademisi tentang seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Din ya, bagaimana menguatkan kampus ya, dengan barangkali dengan sharing ini kita bisa menyatukan persepsi ya. Ada hal penting yang perlu kita kaji dan mungkin kita tilik sebagai praktisi, dan tentunya peran kita cukup penting untuk itu, seperti itu. Dan hari ini saya beri kesempatan ya sama pembicara pertama untuk menyampaikan pandangan saya sendiri ya tentang silent burnout. Nah, di sini saya sampaikan kali tidak tersaji ya. Jadi menyelamatkan mereka yang terdiam ya. Artinya yang terdiam ini perlu kita selamatkan karena tadi disampaikan oleh saudari moderator oleh Mbak Din bahwa banyak mahasiswa kita itu punya masalah problem ya. Tapi mereka
apakah bisa terwadahi gitu ya dengan masalah mereka dengan adanya kita berperan sebagai praktisi, atau mereka diam saja ya, tidak tahu harus bagaimana dengan masalahnya. Nah, inilah kenapa kita perlu menggarisbawahi menyelamatkan yang terdiam ya. Mungkin yang tidak terdiam ini mudah ya untuk bisa istilahnya kembali bangkit ya ketika ada di kondisi-kondisi yang penuh tekanan, beda dengan yang memang terdiam dengan kondisi tekanan gitu ya, ada tekanan terus dia terdiam gitu, nggak tahu ngapain gitu ya. Nah, kalau istilahnya tadi disampaikan oleh Mbak Din itu silent burnout ya. Nah, ini kenapa penting saya sebagai praktisi ya, psikolog ini perlu kita kaji, kita perlu sharingkan, karena silent burnout ini dari data ya, krisis data riset yang terlihat ini dari penelitian yang dilakukan oleh API ya tahun 2024. API ini Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia tahun 2024. Dia melaporkan bahwa persentase burnout di kalangan pelajar dan mahasiswa itu cukup tinggi ya. Jadi ini saya perlihatkan ada datanya ya. Jadi di usia SMA ini 62% ya itu mahasiswa kita dalam kondisi burnout ya. Mahasiswa kelompok usianya ini ada 71%, dan untuk umum itu ada 65%. Nah, ini satu hal fenomena yang saya rasa cukup penting untuk kita sharing bersama ya, terkait kondisi yang saya rasa sangat kritis untuk kita lihat. Dan mayoritas mahasiswa itu dalam kondisi ini tuh mengalami kelelahan yang sangat sistemik ya. Nah, kita perlu pahami bahwa untuk burnout sendiri ini itu ada spektrum yang atau komponen penting ya yang perlu kita kaji, yaitu pertama berkaitan dengan adanya kelelahan emosional ya, atau emotional exhaustion ya. Jadi terkurasnya energi fisik dan mental akibat tekanan akademik yang konstan gitu ya. Jadi ini kondisi yang kadang mahasiswa kalau dia di kondisi diam ya, tidak dieksplor ya, atau tidak mendapatkan penanganan dan dicoba untuk ketika dia dalam kondisi burnout dan dia menjadi silent. Nah, inilah yang kadang barangkali kita sampai tidak menyangka kok terjadi ya kejadian yang mungkin ada di sekitar kita, misalnya sampai stres, frustasi, depresi ya, bahkan sampai ke arah hal yang lebih berdampak ya pada kondisi diri mahasiswa. Nah, yang kedua ini spektrum yang kita perlu lihat ini adalah berkaitan dengan cynicism ya. Jadi sinis dan depersonalisasi. Jadi merasa terasing, kehilangan minat dan memandang tugas akademik itu sebagai beban ya. Jadi ini juga kondisi burnout ya yang kadang meliputi yang menghantui mahasiswa ya, sehingga mereka itu akhirnya karena terlalu banyak tantangan ya, terlalu banyak tuntutan barangkali masalah, nah sehingga menjadi seperti kondisi saat ini yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga ada penurunan efikasi ya. Jadi merasa usaha keras itu tidak lagi membuahkan hasil, meragukan kemampuan diri sendiri. Jadi kadang mahasiswa itu ketika sudah di dalam kondisi burnout, dia tidak menyadari, dengan sendirinya dia langsung bisa berkata misalnya, sudahlah masa bodoh aja gitu ya dengan tugas saat ini gitu ya, atau hal-hal yang mengganggu kondisi psikologisnya mereka seperti itu. Karena kan kita tahu burnout itu adalah kondisi di mana tubuh, pikiran kita ini sudah dalam kondisi lelah ya. Jadi kelelahan total ya, karena tidak tertangani dengan baik, tidak ada pemulihan yang dilakukan oleh individu ketika dalam kondisi burnout, sehingga berdampak pada fisik, psikologi dan perilakunya seperti itu. Nah, ini juga selanjutnya barangkali bisa dilihat lagi next. Ya, ini kita bisa lihat di sini ada saya tulis kelelahan biasa sembuh dengan istirahat, burnout merusak sistem sepenuhnya. Ya, jadi maksudnya di sini ketika kita lelah,
kita istirahat bisa baik lagi. Itu nggak ada masalah gitu ya. Yang jadi masalah adalah ketika kita lelah, terus ketika kita bangkit kita masih lelah lagi gitu, dan itu berlangsung lama ya, kelelahan itu. Nah, lelah akademik itu kita anggap biasanya di sini pemicunya spesifik ya, misalnya ada ujian ya, ada deadline tugas. Nah, ini yang kadang mahasiswa membuat mahasiswa dalam kondisi lelah gitu ya. Pemulihannya ya kadang kalau kita lelah cukup tidur ya. Anda adik-adik kalau banyak tugas terus aduh banyak banget tugas hari ini, sudah kita tidur aja dulu ya, nanti besok atau subuh bangun gitu dikerjakan, itu bangun langsung bisa kerja lagi gitu ya. Nah, itu masih lelah dalam akademik yang biasa ya, tidak menimbulkan kondisi yang stres atau yang tergolong distres gitu ya. Nah, sikap dan fokusnya juga di sini kita lihat masih bisa menilai ya, masih bisa istilahnya masih bisa mengontrol diri ya ketika ada kelelahan karena tugas ya. Jadi mungkin fisik lelah tapi psikologis masih bisa dikontrol oleh mahasiswa ya kalau masih dalam kondisi normal fatigue gitu ya. Tapi kalau silent burnout ini yang agak beresiko gitu ya, karena kalau silent burnout ini berkelanjutan itu hingga bisa sampai menyebabkan mahasiswa dalam kondisi stres gitu ya, stres yang berkepanjangan yang sampai akhirnya bisa mengganggu ya kondisi mental dari mahasiswa sendiri. Nah, di sini kita lihat ya pemicunya sangat sistemik dan berkepanjangan. Jadi artinya dia ada tugas, tapi tugasnya ini ditumpuk ya, terus tidak dikerjakan, terus selama seminggu, 2 minggu dianggap biasa, sekali tugas ini terus dibiarkan sampai sebulan, mengganggu ternyata ya psikologisnya, sampai akhirnya enggak ngerjain tugas, enggak mau ke kampus ya kan, enggak ngerjain tugas ya, enggak mau ke kampus deh, enggak aku kerja tugasku gitu ya. Jadi nah itu tanpa disadari awalnya baik-baik saja, tapi ternyata lama-lama itu sudah mengganggu ya kondisi psikologis dari mahasiswa. Nah, ketika tidak mendapatkan penanganan pada saat kondisi itu, itulah yang kadang menjadi masalah ya secara psikologis pada mahasiswa. Oke, next barangkali kita bisa lihat. Nah, di sini next ya, ini bisa seperti ini ya, kita lihat bagaimana ketika di kondisi seperti gunung es ya, kondisi silent help seekingnya kita yang membutuhkan bantuan tapi takut bicara ya. Jadi di sini kita lihat ada visible behavior, ada hidden reality ya. Jadi visible behavior ini dia hadir di kelas secara fisik tapi pikirannya kosong ya. Nah, terus mengumpulkan tugas dengan usaha minimal tetapi ya ternyata dia orangnya misalnya bisa mengerjakan dengan maksimal tapi menjadi tidak maksimal ya, karena adanya kondisi dia di kondisi silent burnout ya. Terlihat tersenyum dan berkata saya baik-baik saja, hanya kurang tidur. Ini kalau di atas gunung es seperti itu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat lebih jauh, mengenal dia lebih dalam, ternyata dia tidak baik-baik saja ya. Ternyata misalnya ya, dia mahasiswa berprestasi ya, sehingga status yang melekat sama dirinya ada mahasiswa berprestasi itu harus dipertahankan terus menerus ya. Nah, kondisi ini ternyata mempush dirinya untuk terus belajar, effort belajarnya harus maksimal terus gitu supaya status itu tetap melekat sama dirinya, sampai tidurnya dalam sehari cuma 3 jam, terus tidak boleh dapat nilai buruk di kelas, harus yang bagus gitu ya, nilainya harus tidak boleh turun tapi harus meningkat gitu. Nah, ternyata kondisi itu awalnya baik-baik saja, di kelas terlihat baik-baik gitu ya, tapi ketika lama-kelamaan emosional atau kelelahan dari psikologisnya itu terkuras ya, karena selalu mau menampilkan dirinya saya baik-baik saja, padahal dia sendiri sebenarnya sudah lelah, capek ya untuk belajar terus-menerus sampai 3 jam tanpa istirahat. Coba dibayangkan ya, kalau kita belajar terus-menerus tanpa ada ritme belajar yang kita atur ya, kita manage, itu kan pasti bisa mengefek pada kondisi fisik dan psikologisnya kita. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat bahwa tekanan psikologis ini tentunya akan sangat berdampak ya. Yang bahaya itu adalah ketika dia hidden ya, dia tidak terlihat ya. Nah, jadi saya biasa lihat mahasiswa saya itu di kelas ini ketawa-ketawa gitu, tapi tidak lama datang, Bu, saya
ini mau konseling, oh ternyata ada masalah, padahal dia mahasiswa ini berprestasi gitu ya. Nah jadi kita jangan tertipu ya. Jadi jangan tertipu dengan tampilan teman-teman Anda ya. Nah Anda semua ini harus bagaimana ketika dia di dalam kondisi hidden gitu ya, tapi sebenarnya visible behaviornya itu tidak baik-baik saja gitu. Nah jadi kita next ya. Iya ini jadi kita harus bisa membaca sinyal ya, sinyal yang tidak nampak ya. Kita harus punya skill ini barangkali bahwa mahasiswa itu biasanya aktif di awal terus tiba-tiba sering bolos. Kok tiba-tiba ya? Nah ini harus kita lihat sinyal-sinyal seperti ini. Anda di sini nanti kalau di kelas ada temannya yang 2 bulan ini kok dia menjadi tidak rajin di kelas ya. Awalnya sebelumnya dia hadir terus. Pekan 1 sampai pekan 6 misalnya dia rajin. Paling pertama di kelas, terus menerus hadirnya paling pertama gitu ya. Kok tiba-tiba pekan 7 sampai pekan 16 menghilang. Nggak pernah hadir lagi gitu ya. Ada apa gitu. Tidak ada konfirmasi misalnya tidak sakit gitu. Nah itu sinyal-sinyal ini yang harus kita miliki ya. Sinyal senyap untuk mendeteksi orang-orang di sekitar kita atau teman-teman Anda di sekitar Anda. Apakah ada kondisi sinyal senyap seperti ini yang ditampakkan, maka perlu ditindaki gitu ya, perlu diperhatikan seperti itu. Karena biasanya kalau kita lihat di sini ada penarikan sosial, pengabaian diri, ada dialog diri negatif, ini semua adalah hal-hal yang bisa membuat orang-orang di sekitar kita itu mengambil keputusan untuk menarik diri dari lingkungan akademik biasanya seperti itu. Oke, next. Nah, ini PFA salah satu metode yang baru saja mungkin gencar-gencar ya didengar sebagai salah satu pertolongan pertama istilahnya ya. Jadi psychological first aid ini salah satu pertolongan pertama untuk membantu orang-orang di sekitar kita yang mungkin ada masalah terkait tekanan atau tuntutan yang mengancam fisik dan psikologis dan perlu ditolong, maka metode PFA ini bisa dilakukan. Ini bukan terapi psikologi, tetapi salah satu dukungan yang kita berikan sebagai pertolongan pertama kepada orang-orang di sekitar kita yang mengalami masalah-masalah psikologis atau mental tertentu ya yang masih bisa ditangani. Ya, ini metodenya seperti apa? Mungkin bisa kita lihat next ya. Ya ini, jadi ini bisa dari teman sebaya ya. Jadi Anda sebagai teman sebaya, teman Anda, kalau ada sinyal senyap yang terlihat seperti tadi yang saya sampaikan, ini Anda sebagai salah satu teman sebaya bisa ikut andil ya, membantu teman Anda ketika dalam kondisi silent burnout ya. Nah, dosen dan staf akademik juga memiliki peran ya. Kan biasanya kalau dosen ya, apalagi PA ya. PA itu kan kadang kita dekat ya dengan mahasiswa. Ini kok tiba-tiba nilainya berubah ya. Dalam 1 semester, 2 semester ini kok ada lonjakan nilai yang sangat menurun. Misalnya apalagi dia terdeteksi sebagai mahasiswa berprestasi ya. Terus tiba-tiba nilai IP-nya misalnya tiba-tiba menurun gitu ya. Ini kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen juga harus bisa melihat sinyal senyap itu ya. Dan staf akademik ya, melihat absen, pergerakan absen kan itu staf akademik ya. Ada nih yang terdeteksi ini sudah garis merah gitu ya, atau tanda merah. Nah ini perannya juga harus bisa memonitor seperti itu ya. Nah boleh melakukan tindakan PFA ya. Nah orang tua dan keluarga, alumni dan mentor ini semua memiliki peran ya. Kita semua di sini memiliki peran untuk mendeteksi orang-orang di sekitar kita yang silent burnout ya, terutama mahasiswa. Anda kan mahasiswa ya, jadi harus bisa memahami konsep PFA ini dengan melihat sinyal senyap yang tadi saya sampaikan di sekitar teman-teman Anda. Oke, next ya. Ini teknik PFA yang perlu kita pahami, yaitu adalah kita ada kemampuan untuk listen, protect, connect, dan ada model. Model ini artinya role model ya. Ya, jadi step pertama kita harus listen, artinya mendengarkan. Kalau ada teman Anda mengeluh, kayaknya saya berat sekali ini tugasku tidak bisa Kak kerjakan Ki, maka kita dengarkan dulu.
jangan langsung deh begitu jelek aku mengeluh, santai mau kok kapan ya, bukan itu yang dibutuhkan saat itu ya. Tapi kita cukup mendengarkan saja dari keluhan teman kita, kan biasa ya, atau ada teman kita yang sementara cerita-cerita sama kita terus kita cuek, apa sih yang lain ku cerita itu ya. Nah, tapi kalau kita sebagai PFA ya akan melakukan PFA itu, kita harus listen, mendengarkan, tidak menghakimi ya. Jadi kita dengarkan teman kita tapi tidak menghakimi ya, dari apa yang disampaikan oleh teman kita ya, seperti itu. Nah, terus yang kedua ini adalah protect ya. Jadi protect ini Anda bisa lakukan untuk membantu teman-teman Anda ya, sekitar Anda sebagai mahasiswa, untuk bisa melindungi mereka dari beban tambahan gitu ya. Nah, jadi ini metode-metode yang bisa kita lakukan ya di PFA tadi. Silahkan nanti bisa mungkin kita sharing lagi lebih lanjut terkait hal tersebut ya, karena kita sangat dibatasi oleh waktu ya, jadi harus poinnya saja. Nah, connect ini kita membangunkan koneksi ya sosial. Misalnya teman Anda yang selama ini menghilang, menarik diri, terus tidak pernah ke kampus, Anda harus bisa membangun connect sosialnya kembali. Ayo ke kampus Meki, jangan Meki takut. Tugas itu kalau tidak dikerjakan mungkin bisa menghadap sama dosen, nanti saya temani gitu ya. Jadi kita harus membangun connect-nya teman kita yang tadi sudah menunjukkan sinyal senyap ya, artinya sudah menarik diri ya, tidak berani ini ke kampus gitu. Kita harus bisa membantu untuk membangun connect sosialnya gitu. Nah, terus kita harus jadi keempat ini adalah model, menjadi teladan ya. Jadi teladan untuk bisa dicontoh oleh teman kita. Jangan sampai kita ajak teman kita ke kampus baru kita sendiri tidak ke kampus. Ya. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi role modeling, jadi teman kita ajak ke kampus, kita juga harus rajin ke kampus gitu ya. Jadi teman kita melihat kita sebagai role model, maka kita harus menjadi role model yang baik bagi teman kita, seperti itu. Oke, next. Iya. Ini ya barangkali komunikasi dalam melakukan PFA ya, atau pendekatan kepada teman-teman kita yang mungkin terdeteksi terlihat silent burnout ya. Yang perlu kita perhatikan itu adalah kalimat yang membantu ya. Ini yang kadang tidak diperhatikan ya, atau diindahkan oleh sesama mahasiswa ya, ketika misalnya dia sebagai peer counseling bagi temannya ya, itu harus memiliki kemampuan untuk bisa komunikatif ya, dan empati kepada temannya. Jadi ikut merasakan ya apa yang dirasakan oleh temannya, dan ikut memberikan solusi yang memang diharapkan oleh temannya yang saat itu sedang dalam kondisi burnout ya. Oke. Nah, ini tadi saya bilang hentikan penghakiman ketika ada teman Anda yang melakukan atau ada yang bercerita, curhat ya, jangan menghakimi ya, tapi dengarkan, listen. Jadi dengarkan dia. Jangan sampai temannya baru bilang, lelahnya di ini hari kuliah, ngapa nih? Itu jangan ya. Atau temannya bilang, saya kayak begini tuh, perasaanku sekarang lagi begini, saya kepala aku pusing Kak, terus langsung enggak semangat Kak, langsung kita bilang, jangan-jangan kok depresi. Kita enggak boleh. PFA itu tidak ada diagnosa ya, jadi jangan mendiagnosa temannya ya, langsung mengatakan kamu sakit depresi, kamu bipolar, kamu apa, enggak boleh ya. Jadi kita cukup mendengarkan, kalaupun ada perilaku yang mungkin sudah mengkhawatirkan, maka baru kita ke tindakan selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan sebagai peer counselor atau teman sebaya ya, dari teman kita yang silent burnout itu. Nah, ini mungkin bisa dilihat. Next, iya. Nah, ini jadi ini zonanya ya, untuk kita lihat bagaimana ketika PFA ini bisa diberikan dan kapan PFA itu tidak cocok untuk diberikan kepada mahasiswa atau teman Anda yang mengalami silent burnout. Jadi kalau misalnya dia masih di warna hijau ya, di ranah warna hijau itu masih bisa ya, zona peringatan ya. Jadi di bawah threshold ini, warna hijau ini masih bisa kita berikan penanganan berupa PFA. Tapi kalau dia sudah melewati garis threshold ini ke arah kritis ya, titik kritis warna merah di atas, itu artinya kita sudah tidak
bisa memberikan PFA, tapi kita harus merekomendasikan kepada yang expert di bidangnya. Artinya pertolongan yang selanjutnya mungkin butuh ahli ya, misalnya perilakunya sudah ada ancaman. Jangan mendekat ke sini, dia sudah naik di atas loteng misalnya, terus jangan mendekat, kalau kamu mendekat saya loncat. Atau kita lihat tangannya sudah penuh siletan, selham ya, dia sudah melakukan selham, terus ada ancaman-ancaman untuk menyakiti dirinya. Nah ini berarti sudah dalam titik kritis ya. Nah itu tidak bisa lagi kita berikan PFA, kita tidak bisa melakukan PFA, tapi sudah harus di refer ke yang ahli ya di bidangnya, misalnya psikolog ya, atau konselor kampus, layanan kampus ya, kayak kita di Unhas ada ya, di Unhas itu ada layanan konseling ya, layanan konseling yang dibawahi oleh universitas. Jadi alhamdulillah kita untuk layanan dari Unhas itu untuk khusus penanganan masalah mahasiswa itu sangat-sangat berjalan lancar ya, dan terlaksana dengan sangat maksimal di setiap kondisi-kondisi yang diperlukan oleh mahasiswa. Oke, next. Ya, ini kita lihat juga ada Anda sebagai peer support ya, itu memiliki peran penting. Jadi memang ini perlu kita aktifkan ya, mahasiswa jangan cuek ketika ada temannya yang menunjukkan gejala silent burnout ya, tapi Anda harus menjadi peer supportnya dia ya. Nah deteksinya gimana dong? Ya itu tadi saya sampaikan ya, kalau sudah terlihat dia ada lelah keluhan ya, lelah fisik dan lelah pikiran, dan dia sudah menunjukkan butuh bantuan atau curhat dengan Anda, nah lakukanlah PFA lebih dulu ya, seperti itu. Oke, ini layanan konseling proaktif ya. Jadi kita di layanan itu kalau setiap universitas barangkali ada layanan, itu harus diaktifkan ya untuk menyasar atau mendeteksi ya mahasiswa-mahasiswa yang memang butuh bantuan, dengan cara ya bisa melakukan sosialisasi lebih intens ya kepada mahasiswa bahwa kita itu ada layanan gitu ya. Jadi Anda silahkan berkunjung ya. Cuman yang masalahnya kita layanan, ada kadang mahasiswa enggan untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh universitas gitu. Nah, entah apa alasan dibalik keengganannya ya, itu barangkali nanti bisa kita dengar sharing ya dari adik-adik ya. Ya kenapa sampai ketika di kondisi silent burnout sudah dirasa ada dalam dirinya sindromnya, kok tidak mau memanfaatkan fasilitas layanan konseling yang ada di universitas tersebut. Mungkin itu ya dari saya. Masih ada slide-nya? Apa masih ada kesimpulan? Iya, oke. Ya ini barangkali untuk mengajarkan memperkuat ketahanan ya, coping strategi saja ya. Apa yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan manajemen waktu. Kalau berkaitan dengan silent burnout itu kita lebih banyak dengan belajar manajemen waktu ya, karena biasanya ada tugas kampus yang menumpuk, terus masuk organisasi, aktif organisasi lagi ya, tugas dari program organisasi juga menumpuk mau diselesaikan. Nah itu kadang yang menghambat ya. Terus dukungan sosial terbuka dan pelepasan fisik, artinya ya kalau di Unhas kita ada Care Free Day ya itu pelepasan fisik, olahraga ya, refreshing, lihat danau gitu ya. Itu sekali-sekali kalau banyak tugas ke danau gitu ya, ke tempat-tempat yang hijau, pohon-pohon yang taman-taman gitu ya, biar ada penyegaran, olahraga, jadi seperti itu. Oke, next ya. Ini barangkali ya kesimpulan, jadi kita betul-betul harus aktif ya, aktif sebagai orang terdekat dari barangkali beberapa segelintir individu yang mungkin butuh pertolongan, dan kita harus melihat sinyal senyap itu untuk bisa memberikan bantuan secara intens kepada orang-orang di sekitar kita yang mengalami khususnya silent burnout ya, seperti tadi. Mungkin dengan metode PFA salah satu itu bisa kita lakukan ya.
Itu barangkali dari saya, Mbak Din. Jadi ini kita sharing ya, bahwa pentingnya untuk kita memberikan penanganan pertama ya, pertolongan pertama bagi orang-orang di sekitar kita yang mengalami silent burnout. Ya, saya kembalikan ke Mbak Din ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Tanri. Ya, menarik sekali ya tadi penjelasannya. Satu hal terkait PFA tadi yang psychological first aid. Saya punya cerita bahwa saya kan ini salah seorang korban gempa Jogja tahun 2006 ya. Dan pada saat terjadi gempa Palu tahun 2018 kalau tidak salah ya, di situ saya harus turun membantu para korban ini ya, yang anak-anak korban gempa itu. Nah, di situ kami dilatih dulu untuk melakukan PFA. Saya yang waktu itu harus melakukan PFA itu ternyata pada saat latihan untuk healingnya, ternyata saya juga ikut healing di situ ya. Ternyata wah, saya punya inner beban mental juga ternyata. Dan itu alhamdulillah ketika menolong orang lain ya, seperti yang disampaikan dalam agama kita, tolonglah orang lain, bantulah orang lain, maka di situ Allah juga akan menolongmu. Jadi secara tidak langsung bisa rilis juga pelan-pelan beban mentalnya. Ya, baik. Nah, di poin yang tadi yang dijelaskan oleh Ibu Tanri tadi, ada hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa tidak semua orang harus menjadi psikolog dalam hal ini ya, tetapi kita bisa mengambil peran kita masing-masing. Dosen dengan perannya, mahasiswa sebagai peer buddy ya, kemudian alumni juga punya peran sendiri, tentunya media juga punya bagiannya sendiri ya, untuk bagaimana bisa menjaga agar mental health mahasiswa itu bisa lebih baik, tidak burn out ya. Dan yang perlu kita ingat bahwa kita bisa menjadi pintu pertama ya, pintu untuk pertolongan pertama terhadap hal-hal seperti ini. Namun kalau ada hal-hal yang sudah kritis, tadi masuk titik kritis, jangan coba-coba menjudge ya, berikanlah kepada ahlinya ya. Terima kasih Bu Tanri. Selanjutnya mungkin kita ke Bu Tanri dulu ya, sebelum kita ke alumni ya. Kita bisa sharing mungkin sedikit Bu, bagaimana peran dosen sebenarnya atau best practice yang dilakukan di tempat Ibu terkait penanganan terhadap silent burnout ini. Masuk. Terima kasih Ibu Dian Triana. Ini teman saya, tadi saya dapat chatnya. Saya kaget. Tapi saya ingat saya pernah ke sini beberapa tahun yang lalu. Jadi ini kan miris sekali rasanya kalau ada anak kita yang seperti ini. Semalam itu saya sempat dengar videonya kan, waktu dia curhat, kemudian beberapa ulasan di media massa. Akhirnya memang yang paling menyedihkan dan mematikan itu memang kesepian. Bukan hanya anak-anak tapi orang tua. Kita Al-Fatihah dulu ya. Sedih sekali rasanya karena generasi muda kita kan seperti itu. Maksudnya orang dengan gerbang emas kok bisa ya, padahal kita pikir ini sudah anak Unhas gitu kan, orang tuanya pasti support untuk masuk di Unhas. Itu kan luar biasa Bu ya perjuangannya untuk sampai ke sekolah negeri seperti itu. Akhirnya kita berpikir, ini yang salah apa? Biasanya kan begitu, ini yang salah apa? Orang tuanya kah? Lingkungannya kah? Atau kampusnya? Gitu kan, terutama dosen-dosennya. Suka tidak suka, ini keniscayaan yang kita lihat bahwa dunia ini bising sekali. Ada enggak dari kita yang bangun itu, kalau kita Islam ya, langsung wudhu atau langsung buka HP? Gitu kan, terdistraksi sekali hidup ini ya. Kebisingan-kebisingan inilah yang membuat kita tidak fokus. Jadinya walaupun kita duduk-duduk begini masing-masing buka HP kan? Iya, kadang-kadang orang bicara itu sambil-sambil lalu. Ini mungkin yang kalau saya sebagai dosen, mungkin dosen-dosen itu jangan langsung masuk di materi ya. Kalau bisa kasihlah bagaimana menumbuhkan empati anak-anak begitu. Di kelas-kelas saya Ibu Dian, kalau kurikuler itu saya selalu ajak untuk berbagi baik dalam
public speaking misalnya, tapi public speakingnya itu ke anak-anak yang memang butuh. Jadi saya ajak mereka keluar, jangan cuma kelas membahas materi, dan saya ajar untuk mereka peduli sama lingkungan, karena yang begini-begini ini tidak ada di pencapaian, tidak ada di pencapaian, tapi ini yang diperlukan anak-anak. Jadi saya bilang di masa depan kamu itu bekerja dalam tim, tidak penting seberapa hebat kamu, tapi bagaimana kamu bermanfaat, itulah laba dalam akuntansi. Saya kan dosen akuntansi. Jadi laba itu bukan tentang uang semata. Laba itu adalah keberadaan kita bermanfaat, dan itu yang harus kita diseminasi ke anak-anak, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, bukan yang kaya ya. Tapi biasanya kalau kita kaya, punya uang, lebih bisa memberi, begitu. Nah, itu yang harus kita sebenarnya kita beri ke anak-anak, supaya mereka itu punya fondasi dan peduli. Kalau ada anak-anak 1-2 kali tidak masuk, baiknya dicari ya. Iya, ini di mana tersangkut ini kenapa, sakit apa gitu kan. Oh, kamu sakit. Terus kalau dia chat kita, jangan cuma baca ya, balaslah, kasihan ibu, maaf. Kan biasanya kita itu kalau mahasiswa tidak balas, jangan, syafakillah ya gitu. Ibu maaf saya terlambat. Oh iya. Tapi kalau dia terlambat dan tidak punya alasan yang tetap saya tidak kasih hadir, saya tetap kamu alfa ya, tapi bisa ikut materi. Jadi sebenarnya sebagai dosen kan kita ini orang tua. Kita adalah orang tua mereka di kampus, dan mereka menghabiskan banyak sekali waktu di kampus. Kepedulian kita ini sebenarnya yang harus bisa menyelamatkan anak kita ya. Karena kita berharap, saya kalau lihat anak-anak saya selalu berharap ini yang menjaga Indonesia di masa depan. Inilah pemegang kendali di masa depan. Jadi bagaimana kita memperlakukan anak-anak itu, seperti itulah mereka di masa depan. Seperti itu Ibu Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tenri. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada saudara saya Yukiko Hiro dari Ikatan Alumni Manajemen Unhas. Ya. Mungkin bisa memberikan sedikit perspektif terkait alumni ya, peran alumni juga di sini. Silent burnout. Tes. Oke. Silent burnout adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau kita mau Indonesia ini baik, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bangun kesadaran itu dari perspektif membangun ekosistem pendidikan. Kita mulai dari menghidupkan kampus di mana kita tumbuh bersama. Kalau minta tolong di sini, kalau dalam hal membangun ekosistem pendidikan, kita mulai dari peran dosen ya. Di next aja Pak. Ini tadi sudah di ini ya. Ini mulai dari sini ya. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Surah Nisa 29. Jadi menjaga jiwa sebagai amanah kehidupan dengan segala kewajiban Tridharma perguruan tinggi, tetap menekankan bahwa menjaga jiwa sebagai amanah kehidupan apapun agamanya. Nah, kemudian kita mulai lebih teknis sedikit, bagaimana peran dosen. Beberapa dosen di sini yang hadir. Next tab Pak. Ya, ini dosen sebagai pintu pertama memberikan pertolongan ya. Di sini bahwa ada dosen yang setiap hari berjumpa, bertatap muka, berinteraksi. Dia sebagai pintu utama memberikan input. Jadi bukan hanya seperti tadi Bunda berkata bahwa tidak langsung materi, tapi menyapa dulu, menyapa adik-adik mahasiswa yang kita jumpa setiap hari. Kita observasi sederhana, mulai dari bagaimana kabarnya, nilai-nilai dia, tugas-tugas dia tiap pertemuan, nilai-nilai dia, bagaimana interaksi dia dengan sesama temannya. Kemudian dari situ biasanya dosen sudah bisa membaca perilaku mahasiswa. Kemudian berikutnya kita sebagai dosen
bagaimana bisa hadir dan dengarkan tanpa blame. Jadi beberapa dosen itu saya rasa perlu indra ke 5 ya, indra ke 6 barangkali, ke 6 ya. Bagaimana kita bisa membaca bahasa tubuh mereka, karena banyak mahasiswa juga tertutup dan entah itu pemalu dan introvert, tapi mendengarkan keluh kesah mereka tanpa menghakimi. Ya, seperti tadi Bu Tenri bilang, tidak boleh sama sekali menghakimi itu. Berikutnya kita mengarahkan ke solusi. Dalam hal ini, kalau kita tahu mereka punya masalah dan kita tidak bisa memberikan bantuan, kita arahkan ke profesional. Entah itu layanan konseling, entah itu psikolog. Kalau memang diperlukan, para dosen ini punya keterampilan psychological first aid, ya, psychological first aid. Itu menarik sekali. Saya rasa beberapa dosen Unhas sudah mempelopori perilaku ini meskipun mereka tidak nampak di permukaan. Kemudian hal berikutnya, bagaimana kita sebagai alumni perlu berubah ya, dalam halnya kita banyak mengubah dari transaksional ke relasional ya, tabe. Ya, ini yang terjadi selama ini. Alumni itu sifatnya reuni, nyanyi-nyanyi, seremonial, tepuk-tepuk tangan, kemudian membuka jaringan akses karir, misalkan sesama akuntan. Jadi maka dia dibuka akses untuk orang-orang yang sama jurusan, membuka jaringan profesi misalkan psikolog klinis yang di rumah sakit itu biasanya membuka jaringan akses. Dan alumni selama ini yang ditampilkan itu adalah kisah-kisah hebatnya, wah, heroik, selamat membangun bisnis 10 kali 9 kali ditipu, itu yang dibangun, dan itu banyak sekali. Nah, sekarang kita berusaha mengubah paradigmanya adalah kita sebagai alumni kampus, bagaimana kita sebagai kakak-kakak kehidupan, ya, kakak kehidupan. Indah sekali ya, bahwa bagaimana kita hadir sebagai pendamping mahasiswa yang kebingungan mencari jati diri. Ada yang sudah semester 7 masih di sini aja kuliahku kah, di sini aja jalan hidupku. Masih banyak yang seperti itu. Kemudian berfungsi sebagai mentor emosional dan juga membagikan pengalaman gagal untuk membuktikan bahwa satu nilai buruk atau kegagalan bukan akhir dari masa depan, ya. Bisa dicek lebih banyak kisah-kisah sukses daripada kisah-kisah gagal. Oke, next. Berikutnya kita mengubah kampus yang menguatkan, ya, kampus yang menguatkan. Secara umum ada tiga fondasi. Yang pertama sistem kampus atau sifatnya institusional. Ya, institusional satu adalah mengoptimalisasikan layanan konseling. Seperti tadi Ibu Tenri bilang ya. Kemudian yang kedua, dicek kesehatan mental. Cek kesehatan mental ini sama pentingnya dengan cek kesehatan fisik. Kalau di Cina itu setiap 3 bulan diperiksa. Ya, dan itu gratis. Cek, jadi selain disuruh lari, mereka juga dicek berat badan dan juga diperiksa kesehatan mental, dan itu semua gratis. Negara yang kemudian ekosistem manusia memberikan pelatihan psychological first aid seperti tadi, kemudian membangun body service, adanya supporting circle di mana mahasiswa tidak ada merasa sendiri. Kemudian berikutnya adalah pelibatan orang tua. Nah, ini yang jarang ini. Biasanya orang tua hanya pada saat anaknya sakit atau giliran membayar. Nah, itu jarang Nah, berikutnya adalah keseimbangan hidup. Pertama adalah dengan mendesain tugas yang realistis. Standar akademik boleh tinggi tapi bisa dia capai. Kadang ada bilang, kayaknya ini mustahil saya selesaikan, padahal sebenarnya ya bisa saja. Kemudian penguatan jiwa artinya menghidupkan kembali spiritualitas, seni, olahraga, ekstrakurikuler sebagai penyeimbang. Ya, penyeimbang, dan ini dilakukan setiap semester. Jadi bukan hanya di semester awal,
itu sebagai ya tadi kaitan dengan Ibu Tenri bilang jalan-jalan di Danau Unhas ya, penting sekali itu memang. Ya. Berikutnya pergeseran paradigma ekosistem pendidikan. Pak Be, ya selama ini metriknya itu ukurannya adalah IPK tak berapa, durasi berapa tahun, lulus di mata kuliah ini atau hancur-hancur dengan tugasnya. Jadi kemudian diubah menjadi paradigma baru. Paradigmanya itu adalah satu, kesejahteraan sosial dan resisten individu. Kemudian yang perlu juga ditanyakan, apakah baik-baik saja selama kuliah? Itu menurut saya penting sekali karena banyak sakit-sakit yang tidak nampak di permukaan. Dan berikutnya mencari tahu siapa yang butuh bantuan agar bisa tumbuh bersama-sama dengan sistem. Ya, berikutnya next. Ya, dari komitmen IM alumni Ekonomi Unhas Manajemen bahwa ingin mengambil bagian terdepan dalam ikhtiar mengubah ekosistem pendidikan. Sama-sama kita bertransformasi, bukan hanya merawat nostalgia, memperluas jaringan profesi, tetapi kita bergerak bersama-sama, bergerak nyata membangun jaringan kepedulian. Ya, bahwa alumni, dosen, orang tua, media, teman sebaya harus bergerak bersama-sama dalam satu visi, menjadikan kampus menjadi rumah yang aman, yang nyaman. Kampus yang baik bukan hanya kampus yang meluluskan sarjana dengan nilai-nilai sempurna, tapi juga ikut menjaga utuh manusia di dalamnya, menjaga akalnya, menjaga hatinya, jiwanya, adabnya, dan terutama harapan-harapannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Yuki. Dan selanjutnya mungkin bersama kita juga ada Saudara Sofwan Suryanata. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Ikatan Alumni Manajemen. Kira-kira apa peran yang bisa diambil oleh alumni ini terkait terkait hal ini? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu, teman-teman semua, adik-adik mahasiswa. Mungkin saya sharing sedikit kalau pengalaman. Dari awal saya berkuliah pun itu sudah penuh dengan ujian-ujian kehidupan. Ada empat semester yang sangat kita mengerikan dulu, itu dinantikan. Kalau itu tidak cukup, kita di DO. Dan ternyata saya bertiga kalau tidak salah, teman saya satu di belakang, kita lewati itu dengan kesendirian juga, karena ternyata kurang support dari fakultas sendiri. Saya merasanya dulu seperti itu ya, kurang support dari senior sendiri, bahwa kita ternyata harus menghadapi itu dengan usaha sendiri. Jadi kami lewati itu dengan bersusah payah, berdarah-darah, tapi akhirnya itu lewat juga. Jadi mungkin kami bertiga punya prinsip sejak hari itu bahwa semuanya pasti akan lewat gitu. Semuanya pasti akan bisa diselesaikan kalau memang kita punya pegangan dan juga punya keyakinan bahwa apapun masalahnya itu pasti bisa kita selesaikan. Dan sejak saat itu juga saya berpikir bahwa ternyata masalah itu tidak pernah hilang. Dia cuma berubah bentuk dari masalah satu ke masalah yang lain. Itu berarti kita masih hidup ya. Iya. Dan itu menandakan bahwa kita juga memang masih hidup sebagai seorang manusia. Jadi mungkin saya pesan, sekedar menitip pesan saja mungkin ke adik-adik teman-teman yang sekarang masih menjalani perkuliahan, bahwa apapun itu mungkin saya kutip sedikit dari teori Prof. Kunto Wijoyo. Beliau itu budayawan, sejarawan, juga sastrawan. Jadi beliau itu menuliskan teori tentang ilmu sosial profetik yang berpusat pada 3 prinsip, yaitu pertama, ilmu itu harusnya memanusiakan manusia, humanisasi. Ilmu itu harus membebaskan dari penindasan, liberasi, dan berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, transendensi. Jadi kalau saya mungkin
ketika kita memahami bahwa ilmu pengetahuan itu tidak hanya sekedar angka-angka, tidak hanya sekedar prestasi bahwa IPK kita harus sekian, bahwa kecerdasan itu diukur dari sebanyak apa prestasi yang kita raih. Tapi mungkin ya saya lebih setuju bahwa ternyata orang yang cerdas itu menurut Nabi Muhammad ya kalau tidak salah, orang yang cerdas itu orang yang lebih memikirkan akhir kehidupannya nanti seperti apa. Kalau saya mungkin seperti itu, jangan pernah putus asa dengan kegagalan, jangan pernah berpikir bahwa keberhasilan itu akan berlangsung terus menerus. Pasti ada dinamika dalam setiap proses perjalanan. Jadi mungkin ya peran-peran dari kita alumni, kita bisa banyak memberikan sharing ke adik-adik kita. Terus kita juga bisa buat banyak panduan bagaimana mereka bisa menjalani prosesnya. Tapi sekali lagi apa yang mereka jalani sekarang pasti akan berbeda jauh dengan apa yang telah kita lewati ya. Tapi apapun itu insya Allah kalau kita bisa berpegang sama-sama seperti yang saya bilang, kita akan peroleh keseimbangan yang tentunya kita harapkan bersama juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Sofwan Suryanata. Dan selanjutnya kita coba mendengarkan suara mahasiswa. Sebelum kita dengarkan suara mahasiswa yang ada di sini, ada video yang bisa diputar? Ada video yang bisa diputar. Sedianya hari ini mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang yang kebetulan sedang double degree di Management and Science University Malaysia itu ingin bergabung lewat Zoom dengan kita, tetapi qadarullah karena besok mereka harus seminar hasil, sore ini tiba-tiba mereka tiba-tiba diberikan mentoring khusus oleh dosennya itu di luar jam kuliah untuk presentasi, latihan presentasi. Jadi kita kirim video, bisa diputar videonya? Oh ya, kita saksikan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Mufidatin Azwar, mahasiswi yang sedang menjalani studi pada program double degree di Management and Science University Malaysia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan pengalaman terkait bagaimana cara saya beradaptasi, mengatasi homesick dan burnout, serta peran orang tua, teman-teman, dan kampus sebagai support system. Sebagai mahasiswa perantau, tentu pada awalnya tidak mudah bagi kita untuk beradaptasi di lingkungan baru karena adanya perbedaan budaya yang perlu kita sesuaikan dan semuanya harus dijalankan secara independen tanpa bantuan dari orang tua lagi. Nah, cara saya untuk ya, atau sambil menunggu ya mungkin ya kita ngobrol dulu dengan teman-teman yang ada di sini ya, mungkin yang dekat dulu ya, dari Unhas siapa yang mau ngomong ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Sharon, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Berbicara tentang topik silent burnout, saya pikir ini adalah sebenarnya fenomena yang sangat lazim, tanpa kita sadari sangat sering terjadi kepada banyak mahasiswa. Dan beberapa ciri-cirinya itu bisa dikenali, sementara yang lain tidak bisa dikenali. Ada beberapa orang yang sadar bahwa dirinya itu memang lagi burn out, lagi lelah secara fisik maupun emosional, tapi ada juga yang tidak sadar. Nah, kemudian yang tidak menyadari ini kemudian yang karena mereka tidak sadar bahwa dirinya ini kemudian mengalami burnout tersebut, mereka akhirnya bekerja lebih keras. Mereka akhirnya bekerja lebih keras karena mereka pikir ketika kemudian mereka bisa bekerja lebih keras, mungkin apa yang mereka alami ini bisa hilang. Namun sebenarnya beberapa dari mereka itu yang saya temui, beberapa teman saya yang saya lihat, dan juga kami sering berbicara satu sama lain sebagai teman. Beberapa dari mereka itu walaupun mereka mengalami burnout, mereka tetap bekerja dengan baik, mereka tetap do their own job.
mereka tetap hadir di kelas, mereka tetap bisa dapat IPK 4, mereka tetap bisa jadi mahasiswa berprestasi, tapi beberapa dari mereka itu kehilangan yang namanya present in the moment. Mereka tidak bisa hadir di momen-momen tersebut. Mereka kehilangan makna dari mendapatkan juara, mereka kehilangan makna dari berdiri di podium seperti itu. Dan kemudian yang saya pikir ini penting adalah kepada teman-teman mahasiswa juga, bahwa sebaiknya untuk tidak meletakkan diri mereka pada apa yang mereka kerjakan, bahwa sebenarnya mereka tidak perlu menilai diri mereka baik berdasarkan apa yang mereka kerjakan atau apa yang mereka raih, sehingga akhirnya tekanan-tekanan yang kemudian datang ke mereka itu bisa diminimalisir lebih baik, bisa kemudian dimanage lebih baik, sehingga itu bisa tidak menekan diri mereka terlalu jauh. Dan kemudian untuk teman-teman mahasiswa yang lain, saya pikir perlu juga untuk seperti tadi yang Ibu bilang, bahwa perlu untuk memiliki empati lebih besar, bahwa kita harus perlu mendeteksi teman-teman kita yang kemudian memiliki tanda-tanda seperti itu, untuk kemudian kita ajak mungkin deep talk lebih dalam, membantu mereka mencari solusi dan lain sebagainya. Mungkin demikian. Iya, terima kasih Shirinnya, menarik sekali yang disampaikan. Jadi ini yang hadir ini aktif di organisasi atau tidak? Iya, biasanya aktif ya. Yang aktif organisasi juga sering ikut diskusi begini. Jadi mungkin nanti adik-adik bisa mengambil peran di lembaga kemahasiswaan masing-masing ya. Bagaimana ada apalagi kalau yang himpunan mahasiswa jurusan itu bisa memberikan layanan-layanan first aid-nya itu ya. Gitu. Baik, dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, siapa yang mau mewakili? Ya, silakan. Baik, bismillah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Andi Nurwahdania dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Berbicara mengenai silent burnout ini sendiri, sebenarnya setuju sekali dengan pendapat dari teman-teman dari Unhas ya, mengatakan bahwa sebenarnya silent burnout ini kadang kita sadari dan juga kadang tidak kita sadari. Kalau berbicara tentang hal ini, saya mau merujuk tentang experience dari saya pribadi, di mana ada beberapa orang yang karena tidak menyadari hal tersebut akhirnya terganggu masalah kuliahnya. Dan satu pengalaman yang bisa saya ceritakan untuk hari ini adalah, ayo kita sama-sama sebagai mahasiswa kita rangkul teman-teman kita, karena kalau bukan mereka yang sadari, kita yang harus menyadari itu sebagai lingkungan dari mereka. Karena ada teman saya yang karena tidak menyadari silent burnout itu, akhirnya saat ini DO dan ya sudah tidak bersama dengan kami di kelas. Jadi saya sebagai mahasiswa tentunya mengajak teman-teman semua untuk ayo kita rangkul teman-teman kita, karena tidak semua orang bisa menyadari itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Iya, selanjutnya dari Umi, silakan. Ya, siapa yang mewakili? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari Universitas Muslim Indonesia di Fakultas Agama, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Terkait dengan tema hari ini, menurut saya luar biasa, dan menurut saya ini hal yang pengen saya temukan dari dulu sebenarnya, karena sesuai pengalaman saya di fakultas atau di kampus sendiri, saya melihat dan membaca teman-teman saya semuanya banyak sekali yang mengalami hal tersebut. Dan banyak juga baru-baru kemarin juga sebenarnya ngobrol panjang sama teman yang mengalami hal tersebut, dan betul yang dikatakan dari teman-teman, hanya satu solusi yang bisa kita berikan kepada sesama mahasiswa. Contohnya kita harus lebih banyak mendengarkan teman kita yang mengalami hal tersebut, karena sebenarnya orang yang seperti ini tuh cuman butuh ruang, cuman butuh didengarkan. Karena beberapa pengalaman teman saya yang mengalami, ya sebenarnya dia cerita, sebenarnya saya mengalami begini, satu masalahnya adalah yang tidak enakan sama temannya yang lain untuk cerita. Akhirnya saya mau membuka, memancing dia untuk sebenarnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya dia mulai terbuka, dan saya mendengarkan, oh ternyata orang ini cuma butuh didengarkan, orang ini cuma butuh didengar untuk penyelesaian masalahnya itu hanya untuk didengar. Penyelesaian dari problemnya dia ini itu butuh orang untuk mendengarkan. Jadi menurut saya
betul tadi yang disebutkan sama rekan dari PNUP, kita hanya butuh merangkul, kita hanya butuh mengajak mereka keluar dari permasalahan ini dengan cara mungkin mendengarkan ceritanya, kemudian mengajak ke hal-hal yang lebih menyenangkan dan lain-lain. Mungkin sesuai pengalaman saya seperti itu. Terima kasih teman-teman. Mungkin sebelum kita lanjut lagi, biasa kita sebelumnya kita lihat dulu video Muftiah Atila Azwar yang sedang menjalani kuliah di Management and Science University Malaysia. Bagaimana dia bercerita tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Muftiah Azwar, mahasiswi yang sedang menjalani studi pada program double degree di Management and Science University Malaysia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan pengalaman terkait bagaimana cara saya beradaptasi, mengatasi homesick dan burnout, serta peran orang tua, teman-teman, dan kampus sebagai support system. Sebagai mahasiswa perantau, tentu pada awalnya tidak mudah bagi kita untuk beradaptasi di lingkungan baru karena adanya perbedaan budaya yang perlu kita sesuaikan dan semuanya harus dijalankan secara independen tanpa bantuan dari orang tua lagi. Nah, cara saya untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan menjalin relasi dengan teman-teman student lokal dan international student lainnya agar dapat lebih mengetahui terkait budaya yang ada di Malaysia dan juga tetap menjaga komunikasi yang baik dengan teman-teman sesama pelajar Indonesia. Selain proses adaptasi, tantangan lain yang cukup saya rasakan yaitu homesick dan burnout. Sebagai perantau tentu ada masa di mana kita merasa rindu dengan suasana rumah atau suasana yang biasa kita rasakan saat di Indonesia. Cara saya untuk mengatasinya yaitu dengan menghubungi keluarga atau teman-teman melalui video call. Menurut saya, cara ini cukup ampuh untuk mengobati rindu atau homesick yang sedang kita rasakan. Sementara burnout, ada beberapa hal yang biasa saya lakukan untuk mengatasinya. Yang pertama, yaitu mendekatkan diri pada Allah SWT dengan cara berdoa dan mencurahkan seluruh isi hati dan pikiran, atau berinteraksi dengan Al-Quran dengan murojaah ataupun membacanya. Selain itu, journaling juga sangat membantu saya dalam mengelaborasi apa yang sedang saya rasakan, dan menonton video motivasi juga memperbaiki mindset, menenangkan pikiran, dan menjadi reminder untuk saya. Biasa juga saya jalan-jalan di mall terdekat atau sekedar membeli es krim kemudian menghubungi keluarga ataupun sahabat. Terkadang juga saya hanya membutuhkan istirahat dengan tidur yang cukup untuk dapat kembali berenergi dan menjalankan aktivitas secara produktif. Di kampus sendiri juga terdapat layanan konseling bagi mahasiswa yang membutuhkan. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa setiap proses tidak selalu mudah. Namun, memiliki support system yang baik dapat menjadikannya terasa lebih ringan dan selalu bersandar pada Allah yang Maha Kuasa adalah kuncinya. Demikian pengalaman yang dapat saya bagikan. Semoga memberikan manfaat dan semangat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin lengkap ya wawasan kita kali ini. Sudah ada dari psikolog, ada versi alumni, kemudian Bu Tenri sebagai dosen dan teman-teman sebagai mahasiswa di Makassar dan teman kita yang melakukan studi di luar negeri. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan sekarang. Kira-kira ada tidak pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan? Tapi sebelum kalian mengajukan pertanyaan ya, Ibu mau mengajukan pertanyaan lebih dulu. Di kampus biasanya ada layanan konseling ya. Nah, apakah kalian pernah menggunakan atau mungkin teman-teman kalian pernah menggunakan ini? Kalau tidak, kalau iya, kenapa? Dan kalau tidak, apa kira-kira alasannya? Ya, mungkin ada yang menjawab dari UNAS ya, silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu. Perkenalkan, saya Syafira Ramadhani, biasa dipanggil Pira, mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, untuk
layanan konseling sendiri di universitas itu tadi sudah disebutkan oleh Ibu Tendri bahwa ada, namun untuk saat ini saya sendiri belum pernah untuk datang ke layanan konseling itu. Dan juga mengenai dengan burnout ini sendiri, Ibu, saya beberapa kali mendengarkan cerita dari teman-teman saya terkait bagaimana mereka merasakan stres ketika menghadapi dunia perkuliahan, entahkah itu mulai dari kesibukannya di tugas-tugas, organisasi maupun dari tuntutan prestasi yang harus mereka lakukan seperti itu. Namun pernah saya mendengarkan dari beberapa teman saya, mereka sebenarnya mau pergi ke layanan konseling itu, Ibu, namun ada beberapa yang menghambat mereka. Salah satu pikiran mereka bahwa terkait kepercayaan. Mereka takut ketika mereka berkonseling ke layanan konseling itu sendiri, mereka takut jika suatu saat nanti cerita yang diberikan itu akan tersebar luas, begitu Ibu. Kemudian yang kedua, dia juga takut untuk dijudge. Walaupun kita tahu bahwa ternyata di layanan konseling itu pasti psikolog-psikolog yang berpengalaman dan sebagainya, namun beberapa mahasiswa yang saya dapatkan, beberapa teman saya itu masih takut untuk dijudge, Ibu. Nah, untuk itu sendiri saya punya pertanyaan juga tadi terkait psychological first aid itu sendiri. Itu kan kita sebagai mahasiswa bisa menjadi teman sebaya dari teman kita sendiri. Namun sebagai teman sebaya, saya terkadang takut untuk melakukan hal tersebut kepada teman saya karena beberapa pertimbangan. Salah satunya ketika teman saya bercerita kepada saya takut untuk memberikan feedback seperti apa. Jangan sampai saya memberikan feedback yang malah menjatuhkan mereka. Nah, terkadang saya bingung apakah saya harus memvalidasi bahwa oh iya ternyata masalahmu ini begini dari ini. Jadi kayak bagaimana gitu. Jadi kayak kadang saya bingung mau bilang apa, Ibu. Takutnya saya tambah menjatuhkan mentalnya, mungkin itu. Jadi yang mau saya tanyakan kepada Ibu Tendri itu sendiri, bagaimana kira-kira cara-cara bagi kami sebagai teman sebaya yang merupakan salah satu alat atau jembatan bagi teman kami yang sedang merasakan burnout itu sendiri untuk kami ajak untuk berbicara, karena ada beberapa teman yang takut untuk ke layanan konseling itu. Nah, mungkin itu sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Syafira, ya informasi yang baik sekali ya yang kita butuhkan ya Bu ya. Kenapa mahasiswa ini tidak mau datang ke layanan konseling ya, itu yang biasanya menjadi pertanyaan bagi kami. Nah, juga tadi ada pertanyaan, kita mungkin tampung 3 pertanyaan ya Bu ya, baru kita jawab ya. Silakan dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Raisya Triswani, akrab dipanggil Raisya, dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Sebelumnya saya terima kasih atas pemateri yang sudah memberikan penjelasan yang sangat informatif dengan topik yang sangat relate dengan kami sebagai mahasiswa, silent burnout. Nah, saya tertarik dengan satu hal. Tadi dijelaskan ada banyak sekali bentuk dukungan yang bisa kita berikan sebagai ekosistem dari mahasiswa yang mengalami silent burnout sendiri. Bisa dari peer body-nya, dari orang tua dan lingkungan sekitar, atau bahkan dari dosen dan tendik itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana dengan mahasiswa yang mengalami silent burnout itu sendiri. Apakah ada sesuatu bentuk hal yang bisa kita lakukan kepada diri kita yang kita sudah tahu, kita sadar bahwa kita ini mengalami silent burnout, kita mengalami kelelahan pikiran, kelelahan fisik, bahkan mempengaruhi akademik kita sendiri. Apakah ada langkah yang bisa kita lakukan betul-betul supaya kita keluar dari kondisi tersebut, supaya tidak lebih lama dan mengalami kondisi yang lebih berat? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Itu tadi dari apa, Shirin ya? Ya. Raisya ya, Shirin tadi ya. Shirin, Syafira, Raisya ya. Nah, selanjutnya teman-teman dari UMI silakan. Oh ya, ada. Silakan. Tes. Baik, perkenalkan nama saya Rahman dari Universitas Muslim Indonesia, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, angkatan 2024. Jadi soal apakah ada bimbingan konseling di kampus saya, setahu saya di kampus saya sendiri itu belum ada namanya bimbingan konseling
Mungkin ada tapi saya belum tahu juga, kurang tahu. Soal pertanyaannya, karena saya sendiri juga belum pernah mengalami yang namanya silent burnout. Pertanyaan saya itu bagaimana jika saya mengalami hal tersebut, kira-kira bagaimana langkahnya agar keluar dari masalah tersebut, silent burnout ini. Mungkin begitu dari saya. Ya, baik. Pertanyaannya semua ditujukan kepada Ibu Tanti Pada, ya. Silakan Ibu dijawab. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup banyak ya, 3 ya. Nanti juga mungkin bisa dibantu oleh Mbak Yuki menambahkan dengan Ibu Tendri. Ya, pertama tadi saya terima kasih ya informasinya, sangat membantu kami di bagian layanan. Kebetulan saya juga salah satu praktisi psikolog di layanan Unhas. Alhamdulillah sampai hingga saat ini layanan konseling di Unhas itu sangat terbuka ya, dan program serta sosialisasi kepada mahasiswa itu kita selalu berikan setiap penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi kita memberikan link kontak person atau kontak kantor untuk layanan konseling jika ada masalah. Ya memang jadi problem kita itu adalah ketika mahasiswa di kondisi perlu untuk konseling, dia tidak datang ke layanan gitu ya. Nah ini tadi sudah siapa Vika ya, Safira ya, Safira sendiri tadi sudah menyampaikan kadang kita ada rasa takut ya, ya mungkin takut karena jangan sampai ketahuan ya dengan orang lain kita punya masalah gitu. Terus ada ketidakpercayaan ya, beliefnya itu tidak tercipta ya pada praktisi yang mungkin ada di layanan tersebut. Nah ini barangkali nanti adik-adik ya sekalian bisa menjadi penjembatan ya ketika ada statement dari teman-teman seperti itu untuk meyakinkan kita sebagai peer support ya, peer support bagi teman-teman itu bisa disampaikan ya, seperti tadi yang saya sampaikan tadi bahwa kita sebagai teman itu harus bisa memberikan informasi ya, menjadi model ke temannya. Misalnya kalau punya masalah kita ke layanan gitu ya, meskipun hanya untuk cerita, berbagi gitu. Dan layanan Unhas juga kelebihannya itu adalah karena mahasiswa itu free gitu ya. Jadi kita betul-betul sangat maksimal ya dalam berikan layanan itu. Adapun barangkali terkait dengan ketidakpercayaan atau takut rahasia atau ceritanya diketahui orang lain, ini barangkali kita perlu sosialisasi kembali lagi ya nantinya terkait hal tersebut. Bahwa segala sesuatu informasi atau hal yang disampaikan oleh mahasiswa itu semuanya bersifat rahasia ya. Nah dengan kegiatan-kegiatan seperti ini barangkali juga bagus ya. Jadi mahasiswa jadi paham gitu bahwa layanan konseling itu insya Allah bisa dipercaya sebagai ruang atau tempat bagi adik-adik ya yang barangkali butuh untuk sharing atau barangkali bahasa gaulnya curhat ya, curhat gitu ya. Nah silahkan, insya Allah setiap psikolog yang ada di layanan itu mengembang tugas dan menjaga etik ya, etik keprofesian, sehingga semua hal yang berhubungan dengan masalah klien itu sifatnya rahasia. Jadi nanti boleh diedukasi ke temannya sebagai peer support ya bagi teman-temannya. Nah terus yang kedua tadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita yang mengalami silent burnout gitu ya, apa yang bisa kita lakukan ya? Tadi saya sudah sampaikan Ki di PowerPoint ya di sini, ya barangkali bisa di poinkan tadi. Itu yang pertama adalah berkaitan dengan kemampuan untuk memanajemen waktu ya. Jadi kebanyakan problem itu karena tidak memiliki coping strategi yang pas untuk
menyelesaikan masalah-masalahnya atau tekanan-tekanan berkaitan mungkin dengan akademik ya. Nah, salah satunya itu bisa dengan manajemen waktu ya. Jadi kita atur nih waktu kita, bagaimana seharinya itu atau seminggunya itu, sepekannya, sebulannya itu sudah di-manage dengan baik. Dikasih tugas hari ini itu langsung dikerjakan, karena kalau besok atau lusa dikerjakannya pasti akan ada tugas baru ya dari dosen. Nah, ketika tugas itu bertumpuk kan beda ya, ketika tugas kita selesaikan 1 dengan tugas yang kita selesaikan 5 dalam jangka waktu yang sangat sempit, terbatas, tentu pasti stresornya beda ya. Ketika kita memanage waktu kita dan berkaitan dengan tugas, contohnya tugas aja ya, memanage waktu terkait tugas, maka stresor ketika tugas yang kita kerjakan 1 dengan stresor ketika kita mengerjakan banyak tugas itu akan berimpak sama psikologinya kita ya. Nah, jadi itu manajemen waktu, terutama bagi adik-adik yang aktif organisasi. Nah, ini ya, karena biasanya organisasi juga cukup padat ya, program-programnya yang harus dikerjakan, diselesaikan. Tugas juga cukup banyak yang harus dikumpulkan, belum lagi ada deadline-nya. Nah, ini perlu di-manage dengan baik. Bagaimana caranya kita memanage waktu? Nah, ini nanti boleh ada entah apa ya, ada sesi khusus. konsen, iya bisa program khusus. Jadi apalagi Iya. ya yang di PNUP, yang ini, Iya. ya silakan. Kalau- Kami Ikatan Alumni Manajemen UNAS itu terbuka ya, silakan kalian berikan masukan, insya Allah kami akan buatkan lagi ya. Jadi Iya. ini bukan sesi pertama dan terakhir ya, insya Allah Iya. kita usahakan akan berlanjut gitu. Kalau kami di Fakultas Kedokteran, kita itu memang ada penguatan kapasitas psikologi untuk mahasiswa baru. Jadi kita ajarkan atau kita bekali mereka dengan banyak bekal penguatan psikologis. Misalnya bagaimana memanage waktu, bagaimana kita manage emosi kita, bagaimana kita melakukan resiliensi, bagaimana kita harus meregulasi emosi kita dengan tekanan-tekanan akademik supaya kita tidak mengalami stres akademik. Itu memang kita berikan setiap pembekalan atau penguatan kapasitas psikologi di mahasiswa baru, karena kita tahu tantangan sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran tentunya tidak mudah ya, sehingga dianggap penting untuk kita berikan penguatan. Tidak berarti penguatan kapasitas psikologis ini juga tidak diberikan kepada fakultas lain, juga perlu gitu ya. Saya rasa ini juga satu program yang bisa dikembangkan nantinya untuk diberikan kepada mahasiswa yang lain gitu. Nah, itu barangkali yang perlu kita sasar ya untuk disampaikan. Dan tadi juga sudah kita berikan ya apa yang lagi yang bisa dilakukan, selain melakukan refreshing ya, sekali-sekali lah beri reward diri kita. Habis belajar Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu dikasih reward ke diri gitu ya, misalnya jalan-jalan ya, tapi rewardnya yang positif ya. Jangan yang negatif. Misalnya ada mahasiswa saya itu rewardnya pergi mendaki ya. Kamu tuh setiap hari Sabtu kok ada menghilang terus dari kota ya Bu, mendaki gitu ya, sedang mendaki gitu ya. Bisa ke Car Free Day. Ya, Car Free Day itu kan jalan-jalan ya, olahraga, lihat-lihat berbagai jenis makanan khas Kota Makassar, jajanan, ya, lihat laut, danau, ya, tempat Car Free Day kan banyak ya, di UNHAS ada, di Boulevard ada, CPI ada, nah, itu juga bisa salah satu untuk meredam ya tingkat stres yang mungkin akan mengganggu ya ketika itu tidak dipulihkan ya, karena kan burnout itu ketika kondisi fisik dan pikiran kita itu di kondisi lelah total itu artinya betul-betul di kondisi ya drop gitu ya, dan tidak ada pemulihan sehingga perlu dipulihkan. Jadi pemulihannya boleh tadi dengan manajemen waktu, resiliensi, regulasi emosi kita, terus jalan-jalan, refreshing gitu ya. Nah itu saya rasa metode yang bisa kita dapatkan. Terus plus dapat dukungan lagi nih. Nah, kalau tidak diberikan dukungan sama temannya, Anda yang cari, cari temannya yang bisa jadi supportnya ya, peer support ya bagi Anda. Biasa kan ada teman dekat ya, bestie. Sampaikan, pusing Kak, ayo. Apa kira-kira saya harus bagaimana dengan seperti ini problemku. Kalau biasa kan ada yang care ya, alhamdulillah kalau kita punya bestie itu care, peduli.
Tapi kalau enggak peduli ya kita yang ngajak gitu ya. Biasanya kan seperti itu ya. Dulu teman nikah dulu jalan-jalan. Ya. Jadi cari teman berbagi ya. Ada masalah cerita berbagi sama temannya, tetapi hati-hati ceritalah kepada orang yang bisa dipercaya ya. Karena tadi satu sampaikan temannya takut diketahui oleh orang lain. Nah, itu ya. Nah, terus gimana dong caranya supaya kalau misalnya teman kita mengalami silent burnout tapi kita nggak tahu harus bagaimana bersikap menghadapi teman kita. Kalau misalnya dia colek duluan kita, ada masalahku, bagaimana menurutmu saya begini. Nah, terus kita enggak tahu bagaimana posisinya, apakah kita harus ngomong apa gitu ya. Nah, ini memang perlu sepertinya pertemuan khusus ya. Ya, kalau kami biasanya itu ada program peer counseling. Jadi kami di Fakultas Kedokteran Unhas itu ada program peer counseling yang kita berikan kepada mahasiswa. Kita ajarkan teknik-teknik untuk counseling ketika dia bertemu dengan teman sebayanya. Apa yang harus dilakukan? Jadi ketika ada temannya yang ngajak dia untuk berbagi, dia tidak asal mendengarkan saja, tapi dia betul-betul bisa menjadi supporting ya bagi temannya dengan teknik yang sudah kita sampaikan atau ajarkan ke mereka. Jadi ini saya rasa satu program peer counseling itu penting untuk dipahami oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Iya, betul. Kalau kami di PNUP itu ada pelatihan dosen konselor. Kemarin kami diberikan pelatihan terkait bagaimana menjadi dosen konselor, karena kami itu sebagai wali kelas bukan PA. Ya. Nah, mungkin untuk mahasiswa perlu nanti diprogramkan juga ya peer counseling. Ya, terima kasih. Silakan, mungkin ya. nanti bisa kerjasama. Ya, boleh ya. Siap membantu ya. Ini memang penting ya dimiliki oleh mahasiswa karena dari beberapa riset ya, salah satu penguat dari sisi emosional dari sesama mahasiswa itu adalah peer-nya, teman sebayanya ya, sebagai peer supportingnya mereka. Jadi ini yang penting dipahami, karena kalau tidak tepat dalam penanganannya bukannya membantu teman ya, tapi membuat temannya malah menjauh ya, atau makin menjadi-jadi, makin drop ya seperti itu. Ya, supaya kita paham juga bahwa sampai mana kapasitas kita untuk membantu teman kita ketika dia berbagi atau curhat dengan kita. Jangan sampai kita jadi sotak juga gitu ya, istilahnya anak Gen Z, sotak sok tahu ya. Nah, kita malah langsung menjudge dia, stresku itu, jongku begini, ya. Apalagi kalau ada sampai bilang, biasanya orang tuaku saya kalau susah tidur minum obat begini, bagus kayaknya kau coba, bahaya ya. Ya, jadi memang ini perlu bekal juga ya bagi mahasiswa-mahasiswa, mungkin himpunan ya bisa jadi penguat untuk agar mahasiswa-mahasiswa yang mengalami silent burnout itu bisa segera pulih ya, sehingga tidak berdampak kepada jangka panjang sampai melakukan tindakan ekstrim karena masalah stres akademik misalnya, sampai memilih untuk menyakiti diri ya, atau sampai suicide ya, atau bunuh diri. Itu yang kita perlu garis bawahi ya, tujuan dari peran kita saat ini itu seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Din, mudah-mudahan sudah menjawab ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Tanri dan teman-teman semua yang sudah bertanya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dari diskusi ini kita belajar bahwa mahasiswa itu tidak hanya membutuhkan kampus yang menilai, ya, yang menilai prestasi akademik, ya, yang menilai bagaimana mereka juara kompetisi, PKM, PIMNAS dan sebagainya. Tapi mereka butuh kampus yang mendengar, ya. Tidak hanya kampus yang menuntut prestasi, tetapi kampus yang bisa menguatkan jiwa. Kita juga belajar bahwa dosen itu bukan psikolog, teman pribadi itu bukan psikolog, tetapi kita bisa menjadi support system yang memberikan pertolongan pertama terhadap hal-hal tersebut. Kita bisa memberikan kepedulian kita kepada mereka, dan yang penting juga buat para alumni, ingat
ikatan alumni itu bukan hanya sekedar tempat nostalgia ya, reuni-reunian kata Yukiko nyanyi-nyanyi ya, tapi juga punya peran, bisa mengambil peran di sini bagaimana menjadi kakak-kakak pendamping kehidupan ya, bukan pendamping hidup ya, pendamping mereka dalam menjalani kehidupan ini ya, gitu. Karena kan di dunia mahasiswa dengan dunia nyata itu beda ya, jadi mereka mungkin bisa mendapatkan pendampingan dari situ. Dan orang tua, mungkin pesan bagi orang tua juga ya. Tadi sebelum ke sini saya sempat bertanya kepada mahasiswa saya, kira-kira apa yang paling banyak menyebabkan burnout? Jawaban pertama yang keluar adalah tekanan keluarga. Ya, tekanan di mana mereka diminta untuk berprestasi sesuai harapan ekspektasi keluarga. Nah, ini juga hal yang penting untuk kita perhatikan. Jadi di selain itu pula ya, kita harus ingat bahwa di sini kita ada media ya, Tribun Timur sudah terima kasih sudah mau bekerja sama. Media pun perlu mengambil peran saya kira ya, bukan hanya sebagai penyampai berita, tetapi bisa mendidik publik, mengedukasi publik agar tidak menimbulkan memberikan informasi-informasi negatif ya, yang malah membuat mental jadi berat ya, beban-beban kehidupan semakin berat. Dan tadi dari ayat yang disampaikan oleh Yukiko, surah An-Nisa ayat 29, kita diingatkan untuk tidak membunuh diri ya, seberat apapun kehidupan atau kesulitan yang kita hadapi ya, ingatlah Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan kesulitan kecuali Allah tahu bahwa kita itu mampu menghadapinya. Nah, semoga forum ini menjadi langkah kecil untuk bisa menghadirkan kampus yang lebih peka, lebih peduli dan lebih menguatkan. Terima kasih kepada redaksi Tribun Timur, pengurus AYM Unhas, para narasumber, mahasiswa dan semua pihak yang hadir pada sore hari ini. Insya Allah kami akan menyiapkan rekomendasi dari AYM Unhas terkait hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam interaksi kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.